Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan membahas film misteri thriller berjudul Disturbia tahun 2007. Salah satu film misteri dengan konsep cerita yang fresh di tahun perilisannya, dengan mengangkat kehidupan remaja yang serba ingin tahu. Disturbia bercerita tentang seorang remaja yang tengah menjalani masa hukumannya, dan karena bosan, ia mulai memperhatikan kegiatan para tetangganya. Namun, saat ia memantau salah satu tetangganya, ia malah menemukan sebuah gerak-gerik mencurigakan, dan ketika ingin membuktikannya, ia malah terbawa ke masalah yang akan mengancam hidupnya. Akankah ia berhasil mengungkap kecurigaannya? Langsung saja, inilah Disturbia. Di sebuah danau, terlihat seorang anak dan ayah yang sedang memancing. Mereka bernama Kale dan Daniel. Kale dan Daniel jarang sekali berlibur bersama karena Daniel sangat sibuk dalam bekerja. Namun, hubungan mereka terlihat sangatlah dekat. Setelah selesai memancing, mereka lalu memutuskan untuk pulang. Namun, saat di perjalanan pulang, terjadi sebuah insiden kecelakaan dan mengakibatkan Daniel harus meninggal dunia. Dan kejadian tersebut membuat Kale sangat terpukul. Dan film pun dimulai. 1 tahun kemudian, terlihat seorang siswa yang sedang bercerita di depan kelas. Siswa tersebut bernama Ronnie, dan ternyata Ronnie merupakan sahabat dekat Kale. Saat Ronnie kembali ke bangkunya, ia malah melihat Kale sedang tertidur. Ronnie yang mengetahui hal tersebut langsung mencoba membangunkan sahabatnya. Namun, Pak Guru tes yang telah menyadari bahwa Kale sedang tertidur, langsung melemparnya dengan penghapus papan. Setelah terbangun, Kale langsung disuruh berdiri dan bercerita tentang tugas rumahnya. Namun Kale menjawab bahwa dirinya belum mengerjakan tugasnya. Mendengar jawaban Kale, Pak Guru tes langsung memarahi Kale karena tidak mengerjakan tugasnya dan tertidur di kelas. Pak Guru tes juga bilang bahwa sikap Kale telah mengecewakan ayahnya. Kale yang tak terima nama ayahnya disebut langsung menghajar Pak Guru tes. What would your father think? Beberapa hari kemudian, terlihat Kale yang ditemani oleh ibunya Julie sedang menjalani persidangan atas sikap Kale kepada Pak Guru tes. Dalam persidangan tersebut, Kale yang belum berusia 18 tahun akhirnya hanya diberi hukuman menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Namun, jika Kale melakukan pelanggaran lagi, maka ia akan dipenjara selama 1 tahun. Sesampainya di rumah, Kale langsung dipasangkan sebuah alat pelacak oleh detektif Parker. Detektif Parker bilang bahwa alat tersebut dapat mendeteksi dan memberi sinyal kepada polisi terdekat jikalau Kale pergi sejauh 100 meter dari rumahnya. Namun, jika Kale pergi tidak lebih dari 10 detik, maka sinyal tidak akan terkirim. Di sana, Kale juga dihampiri oleh seorang petugas yang ternyata merupakan sepupu dari Pak Guru tes. Detektif Parker juga menyarankan Kale untuk mencari kegiatan baru selama menjalani masa hukumannya. Now green means you're good, you're in the safe zone. 100-foot radius from this guy. You got 10 seconds to get your butt back to green or else. Setelah para polisi pergi, Kale menghabiskan waktunya dengan bermain video game. Namun, saat sedang asik bermain, Kale malah mendapati layanan gamenya terputus. Kale yang gabut akhirnya memutuskan untuk menonton TV. Namun, dirasa TV membosankan, Kale akhirnya pergi ke kamarnya. Di kamarnya, ia yang sedang asik mendengarkan musik juga mendapati layanan musiknya tiba-tiba terputus. Tak lama setelahnya, datanglah Julie. Di sana, Julie bilang bahwa ia telah memutus layanan musik dan game milik Kale. Julie juga menyuruh Kale untuk membereskan kamarnya dan membersihkan rumah. Namun, Kale tidak mendengarkan Julie dan fokus menonton TV. Julie yang kesal lalu memotong kabel TV Kale. Dengan terpaksa, akhirnya Kale mengerjakan apa yang diminta ibunya. Kale yang kelelahan akhirnya tertidur. Namun, saat Kale sedang tertidur, ia dibangunkan oleh suara berisik yang berasal dari luar rumahnya. Saat diperiksa, ternyata di luar ada pindahan tetangga barunya. Saat sedang memperhatikan, pandangan Kale terfokuskan pada seorang gadis yang langsung memikat hatinya. Namun tak lama, ada yang mengetuk pintu rumah Kale. Saat dibuka, ternyata Kale sedang dijahili oleh 2 bocil yang tinggal di dekat rumahnya. Karena tak terima, Kale langsung mengejar mereka. Namun saat mengejar mereka, Kale baru menyadari bahwa ia telah melewati batas. Mengetahui hal tersebut, Kale bergegas kembali ke rumahnya. Namun, saat Kale kembali, sayangnya sinyal telah terkirim pada polisi terdekat dan mengakibatkan dirinya harus berurusan dengan petugas. Beruntung, Kale hanya diberikan peringatan.
Karena tidak ingin kejadian yang sama terulang, akhirnya Kale memasang tali pembatas di sekitar rumahnya. Saat sedang membatasi halamannya, Kale melihat berbagai aktivitas dari tetangganya. Di sini, Kale menyadari bahwa aktivitas tetangganya dapat dijadikan sebagai tontonan. Saat kembali ke kamarnya, Kale malah melihat pemandangan yang sangat dicari kaum Adam. Semenjak itu, Kale jadi sering memantau tetangganya. Beberapa hari kemudian, Ronnie berkunjung ke rumah Kale. Di sana, Kale yang telah hafal dengan aktivitas para tetangganya menunjukkan pada Ronnie apa yang dilihatnya belakangan ini. Kale juga memberitahu Ronnie tentang tetangga barunya yang merupakan seorang gadis cantik. Kale juga berkata bahwa ia sering memantau gadis tersebut. Sore harinya, Kale yang sedang kesulitan mengambil surat di kotak posnya, akhirnya dibantu oleh gadis tersebut yang bernama Ashley. Belum lama mengobrol, Ashley malah disuruh ibunya untuk segera masuk ke dalam rumah. Oh my god. Malam harinya, saat Kale sedang menonton TV, ia melihat berita tentang seorang wanita yang hilang setelah dijemput oleh sebuah mobil Mustang tahun 60-an, dan mobil tersebut memiliki ciri penyok di bagian bemper kanannya. Setelah menonton, Kale lalu naik ke kamarnya. Di kamarnya, Kale ternyata sedang memantau Ashley yang sedang berolahraga. Namun belum lama ia memantau, Kale malah ketahuan. Akhirnya, Kale memilih untuk bermain video game di kasurnya. Namun, saat sedang asik bermain, Kale melihat tetangga sebelah rumahnya yang baru saja pulang. Tapi ini tetangga yang di sebelah kanannya ya guys. Kalau si Ashley itu kan di sebelah kirinya. Jadi ini tetangga yang beda lagi guys. Saat Kale memeriksanya, ia mendapati mobil tetangganya tersebut merupakan sebuah mobil Mustang tahun 60-an yang memiliki penyok di bemper kanannya, persis seperti yang ada di berita. Driving a blue 1960s Ford Mustang have been dented on the left side. Keesokan harinya, terlihat Kale yang sedang membaca koran. Dalam koran tersebut, terlihat berita tentang kasus hilangnya seorang wanita yang dilihat Kale di TV kemarin. Mencurigai sesuatu, akhirnya Kale mengajak Ronnie untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kasus tersebut. Saat diselidiki, ternyata kasus hilangnya wanita tersebut persis seperti kasus penculikan dan pembunuhan seorang wanita yang berada di Austin 3 tahun yang lalu, dan pelakunya masih belum tertangkap. Namun, bukannya mendengarkan Ronnie, Kale malah asik memantau Ashley. Dan saat Ronnie memantau Ashley, ia malah menimbulkan suara yang membuat mereka ketahuan. Ashley yang mengetahui dirinya sedang dimata-matai langsung menghampiri rumah Kale. Girl's disappearance are similar to murder kidnappings in Austin 3 years ago. Sesampainya di rumah Kale, Ashley langsung diajak naik menuju kamar Kale. Di sana, Ashley langsung bertanya pada Kale dan Ronnie apakah mereka sering memantau orang lain. Lalu Ronnie menjawab bahwa Kale dan dirinya sedang memantau seseorang yang mereka curigai sebagai pembunuh berantai. Dan orang tersebut merupakan Robert Turner yang merupakan tetangga Kale dan Ashley. Kale juga menambahkan bahwa Ronnie dan dirinya menemukan beberapa kecocokan antara Robert dan si pembunuh berantai. Kecocokan tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Robert memiliki warna, jenis, dan penyok yang sama, persis seperti ciri-ciri yang ada di dalam berita. Namun, Ashley yang tidak mempercayai perkataan Kale dan Ronnie akhirnya memeriksa mobil tersebut. Saat diperiksa, Robert memang menggunakan Mustang berwarna biru tahun 60-an, namun di sana Ashley tidak menemukan penyok di bagian bempernya. Mendengar itu, Kale terlihat bingung karena dirinya yakin bahwa kemarin malam ia melihat mobil milik Robert memiliki penyok di bagian bempernya. Namun, saat Kale melihatnya, ternyata memang tidak ditemukan penyok pada mobil milik Robert. Ashley yang merasa tertarik pada investigasi Kale dan Ronnie akhirnya memutuskan untuk bergabung. 60s era Mustang. 60s era Mustang. And it's the same color? Yeah. Yeah, and his front fender's dented. Malam harinya, terlihat mereka yang sudah memasang kamera untuk memantau rumah Robert. Tak lama setelahnya, terlihat Robert yang baru saja pulang. Di sana, terlihat Robert yang ditemani oleh seorang wanita malam yang sebut saja Jenny. Kale dan Ashley yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas memantau pergerakan Robert. Saat sedang memantau, mereka melihat Robert yang sedang menggenggam sebelah pisau dan terlihat menuju ke arah Jenny. Namun ternyata, pisau tersebut hanya digunakan untuk memotong label harga di gaun Jenny. Tak lama setelahnya, Ashley ditelepon ibunya dan disuruh untuk segera pulang. Akhirnya, Kale mengantar Ashley sampai perbatasan rumah mereka. Saat sampai di kamarnya, Kale melanjutkan kembali pemantauannya. Namun, saat sedang memantau, Kale malah menemukan Jenny yang sedang meminta pertolongan. Dan ternyata, Jenny meminta pertolongan karena dirinya sedang dikejar oleh Robert. Namun, Kale yang panik secara tidak sengaja memencet flash kamera yang membuat Robert mengetahui keberadaannya. Tapi anehnya, tak lama setelahnya, terlihat Jenny yang pergi meninggalkan rumah Robert. Tapi anehnya guys, si Jenny itu perginya nyantai banget. Padahal tadi si Jenny minta tolong dan kelihatan panik gitu. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Kale dikagetkan oleh kedatangan Robert di rumahnya. Tak lama kemudian, datanglah Julie.
Di sana, Julie bilang bahwa mobilnya mogok saat ingin kembali dari supermarket. Namun secara kebetulan, Julie bertemu dengan Robert dan Robert membantu Julie untuk memperbaiki mobilnya. Jadi untuk membalas kebaikan Robert, Julie mengajaknya mampir ke rumah mereka. Siang harinya, Kel menceritakan kejadian yang dialaminya tadi pagi. Namun Ashley yang mendengar cerita Kel tak menanggapinya dengan serius. Ashley malah bilang bahwa mungkin Robert menyukai Julie. Ashley juga bilang bahwa nanti malam ia akan mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang teman-teman sekolah Kel. Jadi ternyata si Ashley itu baru pindah ke sekolahnya si Kel guys. Tapi karena si Kel diskors, jadi dia nggak tahu kalau dia sama si Ashley itu satu sekolah. Kel yang mendengar itu terlihat sedih dan cemburu karena Kel tidak bisa ikut dalam pesta tersebut. Kel juga takut bahwa Ashley nantinya akan menemukan pria lain dan meninggalkan dirinya. I'm going to a party. I told her my parents were going out of town. She called somebody and then they called somebody. Malam harinya, terlihat Kel yang sedang memantau pesta Ashley. Namun di sana, Kel melihat Ashley yang sedang bermesraan dengan seseorang. Kel yang cemburu akhirnya mengacaukan pesta tersebut dengan memutar musik pada sebuah speaker yang membuat semua orang di pesta terganggu. Ashley yang kesal atas perilaku Kel langsung mendatangi rumah Kel. Di sana, Ashley langsung mengambil pemutar musik milik Kel dan mengancam Kel akan membuang pemutar musiknya jikalau Kel tetap berusaha mengacaukan pestanya. Di sana, Ashley yang sudah menyadari jika Kel sering memata-matainya, bertanya pada Kel apa saja yang telah dilihatnya selama ini. Kel yang sudah ketahuan akhirnya jujur pada Ashley bahwa selama ini ia sangat mengagumi Ashley. Dan di sini, Kel juga mengungkapkan perasaannya pada Ashley. Ashley yang melihat ketulusan Kel akhirnya menerima Kel sebagai kekasihnya dan mereka pun langsung. Di sisi lain, terlihat Robert yang sedang melakukan sesuatu. Ashley yang mendengar sesuatu akhirnya memeriksa sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari Robert yang sedang memindahkan sebuah kantung dengan noda darah di dalamnya. Melihat keanehan tersebut, mereka pun menyusun suatu rencana untuk dapat memeriksa isi dari kantung tersebut. Keesokan harinya, terlihat Kel, Ronnie, dan Ashley yang tengah menjalankan rencana mereka. Kel menjadi pusat komando, Ronnie bertugas untuk mencari remote pintu garasi, sedangkan Ashley bertugas memata-matai Robert yang sedang berbelanja. Pada awalnya, rencana mereka berjalan dengan baik-baik saja. Namun sayangnya, Ashley yang memata-matai Robert malah harus kehilangan jejaknya. Ashley yang panik akhirnya disuruh Kel untuk segera kembali ke rumahnya. Namun, saat Ashley ingin kembali, tiba-tiba di rumah Kel, akhirnya Ronnie berhasil menemukan remote garasi Robert yang ternyata berada di dalam mobilnya. Ronnie lalu memberikan kode kunci untuk membuka pintu garasi Robert kepada Kel. Kembali ke Ashley, di sana Robert telah menyadari bahwa selama ini dirinya telah dimata-matai oleh mereka bertiga. Akhirnya, Robert langsung mengancam dan mengintimidasi Ashley. Robert juga menyuruh Ashley untuk bilang pada Kel agar ia berhenti memantaunya. I know that you've been following me, so now you know you're not the only one who's watching. So feel free to pass that along if you like. Sesampainya di rumah Kel, Ashley langsung menceritakan kejadian yang ia alami barusan. Kel yang mendengar cerita Ashley langsung berinisiatif untuk melaporkan Robert ke pihak berwajib. Namun hal tersebut dilarang oleh Ashley. Ashley bilang bahwa mereka telah mengganggu privasi orang lain dan mereka tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan Robert. Ashley juga menyuruh Kel dan Ronnie untuk berhenti memantau Robert. Tak lama kemudian, Ashley disuruh ibunya untuk segera pulang. This is obviously not a cute little game anymore. This has gone way too far. Just drop this, okay? Malam harinya, Kel tetap melanjutkan investigasinya. Di kamarnya, Kel terlihat sedang menyelidiki tenda rumah Robert dan menemukan suatu kejanggalan. Menurut tenda yang ia lihat, dulu saat rumah Robert pertama kali dibangun, bagian rumah utama dan garasinya tidak terhubung. Namun sekarang terlihat ada ruang penghubung di tengahnya dan sampai saat ini belum diketahui fungsinya. Jadi si Robert ini ngebangun ruangan baru gitu loh guys. Kel yang merasa mendapatkan suatu informasi langsung mengirimkan pesan suara pada Ronnie. And it says that when this house was first built, this main house and the garage weren't connected. And now there's this whole that middle piece wasn't there. Tak lama setelahnya, Ronnie tiba-tiba datang ke rumah Kel. Kel lalu bertanya apakah Ronnie datang karena telah menerima pesan suaranya. Namun dengan panik, Ronnie bilang bahwa handphonenya tertinggal di dalam mobil Robert. Kel yang mengetahui hal tersebut langsung menenangkan Ronnie dan bilang bahwa mereka akan mengambil handphone Ronnie. Dengan berbekalkan sebuah kamera yang terhubung pada Kel, Ronnie dipandu masuk dan berhasil masuk ke dalam garasi Robert. Setelah beberapa saat mencari, Ronnie akhirnya berhasil menemukan handphone miliknya. Dan setelah menemukan handphonenya, Ronnie disuruh Kel untuk mencari sebuah kantung dengan bercak darah di dalamnya. Namun, saat sedang mencari, tiba-tiba mengetahui sahabatnya dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Kate langsung menghampiri rumah Robert. Namun, saat sedang mencari, ia malah harus dihentikan oleh petugas. Saat sedang diamankan, Kel berusaha memberitahu petugas bahwa temannya Ronnie sedang diculik dan berada di rumah Robert.
Namun para petugas tidak mendengarkan perkataan Kill, sampai akhirnya There's a body in a blue bag in his garage. saat diperiksa, para petugas menemukan sebuah kantong biru dengan bercak darah di dalamnya. Meyakini perkataannya adalah kebenaran, Kill tampak senang. Namun saat kantong tersebut diperiksa, ternyata isi dari kantong tersebut bukanlah tubuh manusia, melainkan adalah tubuh seekor rusa hutan. Karena dirasa semua perkataan Kill hanyalah bualan, akhirnya Kill diamankan oleh petugas karena telah melanggar hukumannya. Sesampainya di rumah, Julie diberitahu detektif Parker tentang kejadian yang baru saja terjadi. Detektif Parker juga bilang karena Kill telah melanggar hukumannya, ia akan dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan persidangannya akan dilakukan besok pagi. Julie lalu bertanya pada detektif Parker, apakah Robert bisa mengajukan tuntutan terhadap Kill. Detektif Parker menjawab bahwa Robert dapat menuntut Kill karena telah memasuki rumah orang lain tanpa izin. Julie yang kesal terhadap perilaku Kill langsung memarahinya. Julie juga bilang bahwa dirinya akan menemui Robert untuk minta maaf dan meminta Robert untuk tidak menuntut Kill. Akhirnya, Julie pergi menemui Robert. Di sana, Julie langsung meminta maaf atas perilaku anaknya. Julie juga memohon kepada Robert untuk tidak mengajukan tuntutan. Beruntungnya, Robert masih berbaik hati dan bilang pada Julie bahwa dirinya tidak akan mengajukan tuntutan. Kembali ke Kill, saat sedang memata-matai Julie, Kill malah dapat telepon dari handphone Ronnie. Namun, saat mengangkatnya, telepon tersebut langsung terputus dan ia malah mendapat sebuah SMS. Dalam SMS tersebut, Kill disuruh untuk melihat TV-nya. Saat melihat TV-nya, Kill melihat Ronnie berada di lemari miliknya. Dan saat diperiksa, ternyata Ronnie masih hidup. Ronnie bilang bahwa dirinya berhasil keluar dari rumah Robert dan bersembunyi di kamar Kill. Ronnie lalu memberikan sebuah video yang ia rekam selama berada di rumah Robert. Saat Kill memeriksa video tersebut, ia malah menemukan sebuah jasad seseorang yang telah dibungkus. Wah, berarti benar nih si Robert pembunuh berantainya, guys. Sementara itu, Julie yang berada di rumah Robert berencana untuk pulang. Namun Robert yang telah menyadari bahwa Kill sudah mengetahui rahasianya, langsung Kill yang menyadari bahwa si pembunuh tersebut adalah Robert, langsung bergegas memberitahu Ronnie. Namun sayangnya, Robert telah berada di rumahnya dan segera melumpuhkan Ronnie. Setelah melumpuhkan Ronnie, Robert langsung naik dan akan melumpuhkan Kill juga. Beruntungnya, Kill langsung menyadari keberadaan Robert dan pergelutan pun terjadi. Kill yang sadar bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Robert, berusaha memanggil petugas dengan cara melanggar batas dan memicu alat pelacaknya. Namun sayangnya, hal tersebut digagalkan Robert, dan Kill akhirnya dilumpuhkan oleh Robert. Di kamarnya, Kill diikat oleh Robert di sebuah kursi. Di sana, Robert yang telah menyadari bahwa Kill memiliki bukti terhadap dirinya, langsung mengambil memory card yang berisikan bukti tersebut. Robert juga memiliki rencana untuk menghilangkan jejak dan saksi mata. Rencananya adalah menjadikan Kill sebagai pelaku sesungguhnya, dengan cara menyuruh Kill untuk menulis sebuah pernyataan palsu. Di pernyataan tersebut, Kill disuruh menuliskan bahwa dirinya telah membunuh Julie dan Ronnie, dengan alasan Julie selalu menyalahkannya atas kematian Daniel dan ia membunuh Ronnie karena Ronnie merupakan satu-satunya saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Setelah membunuh Julie dan Ronnie, akhirnya Kill mengakhiri hidupnya. Ini disuruh nulis sambil ditodong pisau ya guys, jadi si Kill mau nggak mau harus nulis suratnya gitu. Saat ingin menulis suratnya, Robert malah teralihkan oleh suara asli yang ternyata datang ke rumah Kill. Melihat ada kesempatan, Kill langsung menghajar Robert. Setelah berhasil lolos, Kill dan Ashley langsung bersembunyi di kamar Julie. Di sana, Ashley membantu Kill melepas ikatannya. Setelah ikatannya terlepas, Kill langsung mencari keberadaan Robert. Namun tiba-tiba, karena telah terpojok, akhirnya Kill dan Ashley meloncat ke dalam kolam renang milik Ashley. Di sana, Kill akhirnya berhasil mengirim sinyal pada petugas. Kill lalu menyeru Ashley untuk memastikan polisi datang, sedangkan Kill akan pergi ke rumah Robert untuk mencari ibunya. Sesampainya di rumah Robert, Kill langsung mencari keberadaan Julie. Namun, saat sedang mencari, Kill malah menemukan sebuah ruangan di balik dinding. Di sana, Kill menemukan banyak alat bedah dan juga identitas serta barang-barang milik Jenny. Kill juga menemukan sebuah rambut palsu yang mirip dengan rambut Jenny. Kill lalu menyadari bahwa orang yang ia lihat malam itu bukanlah Jenny, melainkan Robert yang memakai rambut palsu. Jadi, Jenny sebenarnya tidak pernah keluar dari rumah tersebut. Oh, makanya keluarnya santuy banget guys. Tak lama kemudian, Kill menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang berada di balik sebuah lemari. Saat ditelusuri, ternyata di ruangan tersebut terdapat begitu banyak identitas dan barang-barang dari para korban Robert sebelumnya.
Sesampainya di bawah, Kel malah terjatuh ke sebuah selokan, dan isi dari selokan tersebut adalah... Ya, ternyata di dalam selokan tersebut terdapat begitu banyak jasad dari korban Robert sebelumnya. Kel yang ketakutan bergegas keluar dari sana. Di sisi lain, terlihat petugas yang telah sampai di rumah Robert. Melihat pintu rumah Robert yang telah dijebol, akhirnya si petugas masuk untuk memeriksa keadaan. Namun saat di dalam, tiba-tiba... Setelah beberapa saat mencari, Kel akhirnya berhasil menemukan Julie yang sedang terikat. Saat sedang melepaskan ikatan Julie, Robert ternyata berada di sana dan langsung menghajar Kel. Kel yang telah terpojok akan segera dihabisi oleh Robert. Namun beruntung, usaha tersebut digagalkan oleh Julie. Akhirnya Kel langsung memfatality Robert dengan tikaman di perutnya. Esok paginya, Kel yang telah membantu memecahkan kasus pembunuhan berantai akhirnya dibebaskan dari hukumannya. Setelah terbebas, Kel langsung menemui Ashley dan mengajaknya untuk membalaskan dendam kepada dua bocil yang pernah menjahilinya. Di sana, Kel melaporkan ke ibu mereka tentang kelakuan dua bocil tersebut yang sedang menonton acara dewasa. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut langsung memarahi mereka. Film diakhiri dengan adu jigong antara mereka berdua. Selesai. Tegangnya dapat, penasarannya dapat, drama ala-ala remajanya juga dapat. Ditambah sama akting para pemainnya yang bagus banget, gak heran Disturbia jadi salah satu film yang laris di tahun perilisannya. Ya, buat kalian yang suka sama film-film misteri thriller dengan sentuhan kehidupan remaja, film ini cocok banget buat kalian tonton. Plotnya juga mudah dipahami, jadi gak perlu mikir keras waktu nontonnya guys. Oke, segitu dulu untuk review film Disturbia tahun 2007. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys, subscribe.